Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Lestari, NIM 112111095 dari kelas MA 21B1 SDM. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan proyek pengelolaan etika bisnis syariah, studi kasus pada iklan susu kental manis. Yang melatar belakangnya yaitu etika bisnis syariah adalah panduan moral yang ditetapkan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Pada tingkat praktisnya, penerapan etika bisnis syariah menjadi sangat relevan dalam dunia bisnis modern yang seringkali diwarnai oleh ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakseimbangan sosial. Nah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan bisnis dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta dapat mengurangi kesenjangan ekonomi sosial di masyarakat. Nah, ada contoh kasus pelanggaran etika bisnis syariah, salah satunya dalam iklan susu kental manis, dimulai dari praktik iklan yang dianggap menyesatkan pelanggan. Nah, susu kental manis sering dipromosikan sebagai produk yang sehat dan bergizi, padahal sebenarnya kandungan gula yang sangat tinggi dalam produk ini dapat berdampak negatif pada kesehatan, apalagi ketika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, iklan yang menyesatkan ini dianggap melanggar prinsip karena tidak memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada konsumen. Nah, kasus ini juga menimbulkan berbagai macam reaksi, baik itu dari masyarakat dan banyak konsumen yang merasa dirugikan karena telah mengonsumsi produk yang mereka anggap sehat, namun ternyata tidak. Tujuan dari proyek ini yaitu menganalisis apa dampak pelanggaran etika bisnis dan strategi apa untuk pemulihan setelah adanya pelanggaran etika bisnis syariah pada iklan susu kental manis ini. Kemudian juga apa hubungan antara nilai-nilai syariah dan implikasi terhadap keberlanjutan bisnis susu kental manis. Kemudian teori iklan. Menurut Solomon MR 2017 dalam Customer Behavior Buying, Having and Buying, Solomon menggambarkan iklan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pembelian atau dalam mengubah sikap mereka terhadap suatu merek atau produk. Nah, iklan juga bertujuan untuk menarik perhatian konsumen, membangkitkan minat, terus menciptakan keinginan dan mendorong konsumen untuk membeli suatu produk. Kemudian etika sendiri merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan antara baik dengan buruk menurut Komaria 2018. Nah, etika bisnis merujuk pada etika manajemen yang secara sederhana membatasi kerangka acuan pada konsepsi sebuah organisasi. Nah, etika bisnis Islami sendiri merupakan etika bisnis yang mengacu pada aturan syariah, yaitu Al-Quran dan hadis, serta kumpulan fatwa-fatwa fikih. Nah, penilaian yang baik dan buruk dalam bisnisnya didasarkan pada aturan syariah yang sangat komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali. Etika bisnis Islami ini memiliki 5 konsep utama, yaitu keesaan, keseimbangan, kehendakan bebas, terus tanggung jawab, juga kebajikan. Kemudian ada etika bisnis syariah dalam periklanan. Yang pertama yaitu iklan itu wajib menyampaikan semua informasi dan tidak boleh menyampaikan informasi palsu. Iklan yang mengandung unsur kebohongan itu merupakan pelanggaran etika. Hadis Nabi Muhammad SAW, pedagang yang benar dan terpercaya bergabung dengan para nabi adalah orang-orang yang benar dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, iklan itu tidak boleh mengarah kepada pemaksaan. Nabi itu melarang pedagang banyak bersumpah dengan berdagang dengan maksud melariskan barang dagangannya. Di dalam atsar atau sunnah disebutkan bahwa ciri pedagang yang lurus adalah mereka adalah orang-orang yang jika menjual tidak memuji barang dagangannya, dan jika membeli tidak mencela barang beliannya. Yang ketiga yaitu iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Nah, iklan yang etis adalah iklan yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Iklan yang berkontradiksi dengan nilai-nilai kesusilaan akan menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap mengganggu perasaan umum.
Terus iklan juga hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat, terus memperhatikan juga audiens sebagai target utamanya. Kemudian iklan juga hendaknya tidak memberikan contoh yang dapat membahayakan masyarakat. Nah, pemberian contoh yang tidak baik itu juga dilarang dalam Islam, karena selain bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, agar semua manusia selalu berbuat baik sehingga menjadi contoh yang baik pula. Dalam Al-Qur'an surat 2 ayat 195. Rasulullah bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh menentang bahaya untuk diri sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita masuk ke analisis dan pembahasan. Ada 3, yaitu ada dampak, terus ada strategi, dan ada hubungan. Yang pertama adalah dampak. Dampak pelanggaran etika bisnis syariah pada iklan susu kental manis. Nah, yang pertama itu ada dampak reputasi perusahaan. Membuat klaim yang tidak benar tentang manfaat kesehatan susu kental manis ini dapat merusak reputasi perusahaan. Baik dalam jangka panjang, itu reputasi yang rusak dapat menyebabkan penurunan penjualan dan menghambat pertumbuhan bisnis. Kemudian yang kedua, dampak terhadap konsumen. Nah, jika susu kental manis ini diiklankan sebagai minuman yang sehat, ini bisa mendorong orang tua untuk memberi anak-anak mereka produk ini, sehingga akan berakibat buruk pada kesehatan anak-anak yang misalnya obesitas, diabetes, dan lain-lain. Ini akan melanggar prinsip dan tanggung jawab sosial dalam etika bisnis syariah. Kemudian yang ketiga yaitu dampak hukum dan regulasi. Pelanggaran dalam iklan yang menyesatkan dapat menyebabkan konsekuensi hukum seperti denda dan atau tuntutan hukum dari badan pengawas iklan dan iklan lainnya. Nah, dalam konteks syariah juga ini juga bisa dilihat sebagai gharar atau ketidakpastian atau penipuan yang melanggar prinsip kejujuran dan keadilan. Yang keempat yaitu dampak terhadap keberlanjutan bisnis ya. Dalam jangka panjang, pelanggaran etika syariah ini jika terus berlanjut dapat merusak hubungan antara pelanggan dengan bisnis kita. Kemudian ada strategi pemulihan setelah pelanggaran etika bisnis syariah pada iklan susu kental manis. Nah, perusahaan harus menarik dan mengoreksi iklan. Menarik iklan yang melanggar etika dan mengoreksi klaim yang merugikan. Nah, penarikan iklan ini harus dilakukan segera setelah ditemukan adanya pelanggaran untuk mengurangi dampak negatif terhadap konsumen. Yang kedua yaitu klarifikasi dan permintaan maaf kepada konsumen. Klarifikasi dan pernyataan resmi ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan jelas, menjelaskan bagaimana kesalahan terjadi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegahnya di masa depan. Yang ketiga yaitu penguatan internal dan pemantauan iklan. Perusahaan juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal dengan melibatkan ahli syariah untuk menilai apakah setiap iklan dan materi pemasaran sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Yang keempat, pemasaran yang lebih berbasis edukasi, yaitu misalkan kampanye edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan antara nilai-nilai syariah dan implikasi pada keberlanjutan bisnis susu kental manis. Yang pertama yaitu jujur dan transparan atau amanah. Dalam bisnis syariah, kejujuran merupakan prinsip utama yang harus diterapkan. Iklan yang jujur dan tidak menyesatkan akan membangun kepercayaan yang kuat antara perusahaan dan konsumen yang akan berdampak positif pada keberlanjutan bisnis. Yang kedua, keadilan dalam transaksi. Dalam hal ini memastikan bahwa iklan susu kental manis itu tidak menciptakan ekspektasi yang tidak realistis atau dapat merugikan konsumen. Merupakan bagian dari menerapkan keadilan dalam transaksi. Nah, keadilan dalam pemasaran berarti perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tapi juga menjaga kesejahteraan konsumen. Surah Al-Mu'min ayat 1-3. Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka tetap minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial atau mas'uliyah.
Nah, prinsip tanggung jawab sosial syariah mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan kesehatan yang timbul oleh produknya, terus mempromosikan konsumsi yang baik dan bertanggung jawab, serta memberikan edukasi kepada konsumen mengenai dampak kesehatan produk, dapat memperkuat posisi perusahaan di mata konsumen yang peduli terhadap nilai sosial dan kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, perusahaan tidak hanya menjaga loyalitas konsumen, tapi juga dapat mempertahankan kredibilitas di pasar yang memperhatikan etika bisnis. Kemudian kesimpulan. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran etika bisnis syariah dalam iklan susu kental manis ini dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan. Terus juga kesehatan konsumen, juga hubungan sosial dengan masyarakat. Namun dengan strategi pemulihan yang tepat, seperti tadi penarikan iklan, klarifikasi, dan edukasi pada konsumen, perusahaan dapat memperbaiki citra mereka. Penerapan nilai-nilai syariah dalam bisnis susu kental manis ini dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan, baik dari segi kepercayaan konsumen, mengurangi resiko hukum, dan serta kontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.